sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man sahara faqad asyraka. Siapapun yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Jadi man sahara, siapa yang melakukan sihir, faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla, dia telah berbuat syirik. Kenapa begitu? Karena sihir itu hakikatnya adalah permintaan tolong seseorang kepada syaitan untuk melakukan hajatnya. Dan syaitan itu tidak mungkin akan menolong seseorang kecuali setelah orang itu meninggalkan agama Islam. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman itu dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka itu mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan dari mulki Sulaiman, dari kerajaannya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi yang kafir itu adalah para syaitan. Maksudnya syaitan di sini adalah syaitan dari kalangan jin. Karena kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, syaitan itu bukan nama spesies, bukan nama genus. Syaitan itu adalah nama kelompok, nama geng. Geng makhluk-makhluk yang membangkang dari perintah Allah itu namanya syaitan. Jadi dia bukan spesies baru, dia sebuah kelompok, sebuah geng yang komposisinya bisa jin, bisa manusia, bisa juga hewan. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia dan setan jin. Setan jin dan setan manusia. Jadi memang jin itu ada, setan itu ada golongan jin, ada golongan manusia, dan ada dari golongan yang lainnya. Semua makhluk yang membangkang dari perintah Allah, mereka adalah setan. Nah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi yang kafir itu adalah para setan dari golongan jin yang dalam konteks kisah ini. Apa yang mereka lakukan? Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia itu sihir. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ceritanya Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang sangat dikdaya. Allah berikan kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun setelahnya atau sebelumnya. Karena Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pantas, yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Maka Allah Ta'ala memberikan beliau kerajaan langit bumi zahir batin. Kerajaan langit dan di bumi, kerajaan maksudnya di langit dunia. Apa yang Allah Ta'ala katakan? Fasakharna lahu rih. Kami berikan kepada kepada Nabi Sulaiman itu angin yang ditundukkan kepada beliau, yang beliau itu bisa terbang kemana-mana sesuai dengan keinginan beliau. Jadi udara pun sudah dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Jangankan udara saja dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Dan juga kerajaan zahir, kerajaan manusia, Allah Ta'ala tundukkan kerajaan manusia untuk Nabi Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawas. Bahkan setan-setan, kerajaan setan pun itu ditundukkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa? Untuk Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu memperoleh kerajaan yang luar biasa besar. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman wafat, dan wafatnya Nabi Sulaiman itu dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan manusia.
Bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia? Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu biasa manusia di hadapan Nabi Sulaiman itu manusia bikin rapat sama setan tuh biasa, sama jin tuh biasa. Manusia ngelihat jin itu udah biasa zaman dahulu di zamannya Nabi Sulaiman ya, karena memang Allah Ta'ala tundukkan dua-duanya untuk beliau. Nah, maka ketika Nabi Sulaiman wafat, setan itu memanfaatkan momen ini untuk menyesatkan manusia. Loh, kenapa nggak dikudeta aja Ustaz? Kenapa nggak dimanfaatkan sama setan itu untuk menguasai manusia? Nggak bisa. Karena sudah menjadi takdir Allah Ta'ala bahwasanya manusia itu adalah khalifah. Khalifah di muka bumi. Pemimpin bumi ini harus manusia. Tidak ada jin, tidak ada satupun jin yang bisa menguasai manusia kecuali kalau manusia itu menghambakan diri kepada jin. Sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Manusia itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tidak akan jin itu bisa menguasai manusia kecuali dengan satu hal. Apa? Manusia itu yang merendahkan diri, menghambakan diri di hadapan setan, di hadapan jin. Nah, makanya dia bisa menguasai. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sih ketika mau, itu yang pertama. Yang kedua, setan itu tidak tertarik dengan kerajaan dunia. Kenapa? Karena misi mereka paling utama adalah menyesatkan manusia. Maka momen wafatnya ini digunakan untuk menyesatkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara membuat isu. Apa isunya? Isunya adalah Nabi Sulaiman itu dulu beliau mendapatkan kerajaan yang besar karena beliau melakukan sihir. Dan kemudian disusun rekayasa, disusun alibi rekayasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil kitab-kitab sihir, kitab-kitab sihir yang dulu di zaman Nabi Sulaiman itu dibasmi, tapi masih ada orang-orang yang menyimpan kitab-kitab sihir. Nah, si setan itu mengumpulkan kitab-kitab sihir dari berbagai tempat, dikumpulkan kemudian ditanam di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, maka dan setan mampu untuk melakukan hal tersebut. Setan itu mampu untuk menaruh benda di dalam bumi tanpa menggali. Dan itu salah satu keistimewaannya setan. Nah, maka mereka itu menyebarkan isu, wahai para manusia, ketahuilah ini Nabi Sulaiman itu dulu bisa menaklukkan langit bumi, bisa menaklukkan makhluk zahir, makhluk batin. Itu kenapa? Karena beliau itu dulu berbuat sihir. Maka manusia tidak percaya. Wah, masa gini. Maka ditanya, maka dijawab, kalau kalian tidak percaya, lihat itu. Bongkar singgasana Nabi Sulaiman, di bawahnya akan kalian temukan kitab-kitab sihir. Maka mereka ramai-ramai membongkar singgasana beliau, kemudian mengeluarkan kitab-kitab tersebut, ternyata benar kitab sihir. Maka di situ mulai fitnah. Di situ mulai fitnah dari bangsa syaitan, dan mereka mulai menyebarkan sihir. Kalian mau belajar sihir supaya punya kekuatan seperti Nabi Sulaiman? Ya, sini kami ajari. Yu'allimuna nasa sihra. Para setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Maka jangan heran orang-orang yang belajar sihir itu akan punya kemampuan seperti mirip dengan kemampuannya Nabi Sulaiman. Bisa terbang, bisa naik ke mana? Naik ke atas pohon tanpa tangga, bisa terbang ke sana ke sini. Bisa berbicara dengan jin. Punya khodam. Khodam itu apa? Pembantu dari kalangan jin. Apalagi ya macam-macam lah, itu jangan heran orang-orang yang melakukan sihir itu ya punya kemampuan mirip bukan sama, mirip dengan kemampuannya Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya karena memang yang mereka janjikan dulu seperti itu. Yang mereka janjikan dahulu seperti itu. Kalau kalian mau punya kerajaan seperti Sulaiman, belajar sihir sama kami. Maka maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu tidak pernah mengizinkan seseorang itu untuk
berinteraksi dengan jin, baik itu jin yang kafir ataupun yang mengaku muslim. Kenapa? Bismillah. Karena tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari makarnya jin, termasuk seorang nabi. Bahkan Nabi Sulaiman pun beliau bisa selamat dari tipu daya jin. Tapi kan beliau harus membayar mahal. Ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Jin-jin itu menyesatkan umatnya. Jin-jin itu menyesatkan umatnya. Dan itu yang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Jin. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan begitulah dahulu itu ada seorang orang, sebagian orang manusia yang ya'udhuna birijalin minal jinni, yang minta bantuan, minta pertolongan, minta perlindungan dari sebagian bangsa jin. Zaduhum rohaqo, maka mereka dibuat tambah sengsara. Artinya orang yang minta tolong bantuan dengan jin itu, mereka akan mendapatkan sebagian manfaat, tetapi harga yang harus dibayar itu nggak seberapa dibanding dengan kemanfaatannya. Seandainya Nabi Sulaiman itu dulu tahu kalau nanti beliau akan difitnah, di umatnya itu akan disesatkan melalui jalur fitnah dari golongan jin, maka tidak mungkin beliau bersedia itu untuk bermuamalah dengan jin. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihi salam difitnah. Orang-orang setelah beliau disesatkan. Apalagi kita. Apalagi kita. Kita itu kalau bermuamalah dengan jin, itu jangankan anak-anak kita, nanti bahkan kita pun disesatkan sama jin, dan itu yang terjadi. Nabi SAW bersabda, man sahara faqad asyraka. Siapapun yang melakukan sihir, dia telah berbuat syirik, dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena sihir itu esensinya adalah minta bantuan kepada setan, minta bantuan kepada jin untuk menunaikan hajatnya, dan tidak mungkin setan itu bersedia membantu manusia sampai manusia meninggalkan agamanya, sampai manusia membuktikan kesetiaan dia kepada setan dengan apa? Dengan mencampakkan agamanya, baik dengan secara langsung maupun tidak langsung. Makanya kalau orang-orang yang minta bantuan kepada jin itu jemaah, itu rata-rata mereka akan diberikan syarat-syarat yang isinya penghinaan terhadap Islam dan syariat Islam, isinya penghinaan terhadap Allah Ta'ala dan juga ayat-ayatnya. Orang-orang yang belajar sihir itu, syaratnya apa? Syaratnya harus bertapa. Bertapa di gunung apa, atau di gua apa, atau di rawa-rawa apa gitu, atau di sungai mana selama 40 hari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngapa-ngapain. Artinya apa? Sholat pun juga nggak boleh. Kan 40 hari kan nggak mungkin nggak buang air kecil itu, nggak mungkin. Akhirnya buang air kecil ya di mana? Ya di situ. Nggak boleh istinja. Tidak boleh ikut sholat Jumat, tidak boleh macam-macam, kan seperti itu. Jadi apalagi mereka harus menyembelih ayam hitam apa gitu di malam Jumat Kliwon atau bagaimana. Menyembelih untuk siapa? Untuk atas nama setan, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Itu sudah syirik. Gitu. Ada sebagian itu diajarkan mereka untuk apa? Untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan naudzubillah, dengan barang-barang najis, dengan zat-zat najis seperti air seni atau kotoran manusia, atau dengan darah menstruasi. Demi untuk apa? Demi untuk membuktikan bahwasanya mereka itu sudah keluar dari agama Islam, menghinakan diri di hadapan setan dengan keluar dari agama Islam. Nah, ketika setan itu sudah melihat pembuktian manusia kalau manusia itu keluar dari agama Islam,
maka syaitan akan membantu dia. Maka Nabi SAW bersabda, man sahara, siapa yang berbuat sihir, yang mana itu adalah minta tolong kepada syaitan, faqad asyraka, maka dia hakikatnya sudah berbuat syirik. Berarti tidak mungkin ada orang bisa berbuat sihir kecuali dia sudah berbuat syirik. Nah, dan sihir itu sendiri Allah Azza wa Jalla sudah menghukumi sebagai sesuatu yang kafir, sesuatu yang kufur. Dalam terusan ayat tadi di surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra wa ma nuzila ala malakaini bi babila haruta wa marut. Jadi syaitan itu mengajarkan sihir, dan sihir itu dan apa-apa yang diturunkan kepada oleh Allah Azza wa Jalla melalui dua malaikat Harut dan Marut. Jadi malaikat Harut dan Marut ini itu adalah dua malaikat yang Allah Ta'ala turunkan ke sebuah negeri namanya Babil. Kalau versi kita namanya Babilonia. Babilonia itu sebuah negerinya penyihir, negeri tukang sihir zaman dahulu. Kalau zaman sekarang sudah runtuh, tinggal puing-puing saja. Jadi zaman dahulu Babilonia itu sebuah negeri sihir. Orang-orang di sana itu begitu mengagungkan sihir. Dan dari mana mereka belajar sihir? Pertama dari syaitan, yang kedua juga mereka belajar sihir dari dua malaikat yang diturunkan Allah Ta'ala di dunia ini, namanya Harut dan Marut, untuk mengajarkan sihir. Loh, kenapa Allah Ta'ala turunkan mereka untuk mengajarkan manusia sihir? Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada seorang pun kecuali setelah mereka mengatakan innama nahnu fitnatun, kami ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian semua, fala takfur, dan maka janganlah kalian kafir. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan Harut dan Marut itu sebagai ujian bagi manusia. Allah Ta'ala mudahkan jalan keburukan untuk apa? Untuk menguji manusia, siapa yang memilih jalan kebaikan dan siapa yang memilih jalan keburukan. Karena kalau di hadapan manusia itu yang ada hanya jalan kebaikan, tidak akan terbedakan mana manusia yang benar-benar beriman dan mana manusia yang ikut-ikutan beriman saja, yang hanya imannya itu bukan iman yang murni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian dengan apa? Dengan membuka jalan keburukan. Di antaranya adalah sihir. Maka di situ Allah Azza wa Jalla akan menguji siapa di antara manusia yang istiqomah imannya dan manusia yang goyah imannya dengan sihir tersebut. Orang-orang yang imannya kepada Allah Azza wa Jalla murni, real, tidak ada kepentingan apapun, maka dia akan istiqomah. Tapi manusia yang masih punya tendensi-tendensi, masih punya kepentingan-kepentingan, maka di situ dia akan tergelincir. Dan itu bukan hal yang aneh, jemaah. Di zaman sekarang itu pun Allah Azza wa Jalla juga bukakan pintu-pintu keburukan buat kita. Ada banyak pintu keburukan yang Allah Ta'ala mudahkan di zaman ini. Contohnya apa ya? Contohnya HP ini. HP ini kan pintu ya kebaikan, keburukan. Jarak antara kebaikan dengan keburukan di zaman ini cuma sebatas goyangan jari. Geser dikit kebaikan, geser kiri keburukan. Jadi jarak antara kebaikan dan keburukan di zaman sekarang itu begitu minim. Itu kita lagi scrolling artikel kajian. Nanti ada itu, nanti begitu kita lagi scrolling artikel kajian, tahu-tahu ada iklan. Ada iklan yang memperlihatkan aurat atau apa. Itu kan jaraknya itu bukan dari situsnya, itu dari browsernya. Yang menampilkan iklan itu si browser, bukan si pemilik website Islami. Tapi kan ya jaraknya cuma sekian jari, sekian kali gesekan jari gitu. Jadi itu kan
jalan keburukan yang dipermudah di zaman ini. Tujuannya apa? Untuk menguji kita. Siapa yang beriman serius, siapa yang tidak. Dan di zaman Nabi SAW juga seperti itu. Allah Azza wa Jalla memudahkan beberapa jalan keburukan. Di antaranya adalah ketika Allah Azza wa Jalla membuat hewan buruan itu tenang di waktu haji. Di waktu haji hewan buruan kondisinya tenang, mudah dicapai, mudah diambil dengan tangan. Allah Ta'ala berfirman, padahal hewan buruan itu haram untuk diburu di musim haji. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas soidi tanaluhu aidikum warimahukum. Wahai orang-orang beriman, kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan hewan-hewan buruan. Di musim haji, hewan buruan itu tenang. Kalau selain musim haji, hewan buruan itu kita mau memburu apa namanya? Kijang atau memburu kelinci itu susah. Harus dibidik, harus diintai dulu, harus dibidik didekati, diintai, dekati dengan tepat, ditembak dengan apa? Dengan panah, nah, baru bisa dapat kelinci. Atau kalau kijang misalnya, kalau kijang itu cara memburunya dengan apa? Dengan tombak. Seseorang ada kijang, orang harus naik kuda dulu, dikejar kijangnya dengan kuda, baru dilempar tombak. Itu di hari-hari di luar bulan haram. Tapi kalau di bulan haji, tapi pas di bulan haji, hewan-hewan itu tiba-tiba tenang. Kata para ulama, di antara sebabnya adalah turunnya rahmat Allah Ta'ala ke muka bumi di waktu haji. Nah itu tanaluhu aidikum warimahukum. Kalian bisa mengambil hewan buruan itu dengan sangat mudahnya dengan tangan kalian. Kelinci yang urakan di luar musim haji, di musim haji mereka tenang, bahkan bisa diambil dengan tangan. Tapi itu haram, itu tidak boleh berburu di musim haji. Kenapa Allah Ta'ala mudahkan hal tersebut? Coba kenapa? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Supaya Allah Ta'ala itu tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah dalam kondisi tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi dimudahkan jalan maksiat, dimudahkan jalan keburukan, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Selama kita tinggal di dunia ini, Pak, pasti ada jalan keburukan yang dimudahkan, itu pasti. Untuk apa? Untuk menguji iman kita. Zaman dahulu sihir, zaman Nabi SAW itu soid, zaman sekarang HP. Nggak tahu nanti zaman besok ada apa. Tapi yang jelas semua adalah ujian untuk mengetahui di mana iman kita. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, Innama nahnu fitnatun falatakfur. Harut dan Marut itu kami adalah ujian bagi kalian. Falatakfur, maka jangan kalian kafir dengan belajar sihir. Jadi malaikat itu Harut dan Marut mengatakan, wahai manusia, sihir itu kafir. Orang yang melakukan sihir telah melakukan kekafiran. Kami diutus oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk mengajarkan kalian sihir. Tapi kalau kalian melakukan sihir, kalian akan kafir. Tapi kalau kalian mau belajar sihir, monggo tak ajari gitu. Jadi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari Harut dan Marut itu sihir yang bisa yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Dan juga sihir-sihir yang lain. Kenapa? Ini kalau memisahkan suami dengan istri itu ada apa namanya pelet ya. Karena pelet itu dua macam. Pelet itu ada namanya pelet pengait, pemikat, ada namanya pelet pemisah. Nah itu kata dukun seperti itu. Kok bisa tahu Ustaz? Iya, karena ada dukun tobat tuh di podcast itu kan, yang dia
bilang ya pelet itu ada dua macam. Ada pelet apa? Ada pelet pemikat, ada pelet pemisah. Itu. Dan biasanya tuh sepaket itu, biasanya sepaket. Biasanya sepaket. Maksudnya kata dia tuh kalau kalau yang mau dipelet itu orang yang belum menikah, gitu. Nah itu nanti peletnya tuh satu, ordernya cuma satu, pelet pemikat. Tapi kalau yang sudah menikah, nah itu ordernya dua. Nah itu kan order peletnya dua, pelet pemisah sekaligus pelet pemikat. Jadi tergantung orderan, itu kan. Jadi ayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar sihir yang bisa memisahkan antara manusia dengan istrinya. Itu efek sihir yang paling rendah, efek sihir yang paling apa namanya itu yang ya tingkat sihir yang masih rendah lah. Tapi itu sudah mudaratnya sudah luar biasa. Ada lagi sihir-sihir yang lain seperti santet, nah, itu kan. Ya seperti apalagi ngepet itu juga bagian dari sihir itu. Minta tolong kepada setan untuk menjadikan dia kaya, pesugihan. Jadi itu ya pelet, santet, ngepet. Nah itu tiga hal itu biasanya yang paling laris. Tapi meskipun ada bentuk-bentuk sihir yang lain, seperti sihir kebal, ilmu kebal itu juga bagian dari sihir. Minta tolong kepada jin untuk membuat diri dia kebal. Bisa. Tapi ya biasanya itu mempan ketika apa? Mempan ketika melawan orang-orang yang lalai, melawan orang-orang yang pemarah, orang-orang yang dikuasai setan. Makanya ilmu-ilmu kebal itu kan biasanya itu hanya berfungsi, bereaksi, hanya bisa digunakan ketika lawannya itu marah. Lawan punya keburukan, punya niat buruk, nah kemudian dia lawan, nah maka itu baru berfungsi. Kenapa? Karena karena ilmu kebal itu dari setan. Setan itu hanya bisa menghadapi sesama setan. Ketika orang itu marah, itu kan dia dikuasai setan. Makanya dia ketika setan melawan setan, setannya lebih kuat, maka dia bisa mendatangkan ilmu kebal. Tapi kalau disuruh melawan para mujahidin, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang nggak termakan emosi, orang-orang yang tenang, nah itu nggak berfungsi, itu ilmu kebal nggak berfungsi. Jadi sihir termasuk ilmu kebal, ilmu ilmu bisa terbang, itu semua bagian dari sihir, semua bagian dari isti'anah, minta tolong dengan setan. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Dan sihir itu tidak pernah bisa memberikan efek kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang terkena sihir itu adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak akan sihir itu bekerja kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Maka cara paling ampuh untuk terhindar dari sihir adalah apa? Dengan minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bisa ditanya sama mantan-mantan tukang sihir, tukang dukun itu. Dulu beda nggak Mas ngasih santet, ngirim santet ke orang lalai sama ngirim santet ke orang yang rajin sholat tuh beda nggak rasanya? Tanya, itu pasti beda. Nah, itu pasti beda. Oke. Dulu saya pernah punya guru itu. Guru saya itu muridnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Namanya Ustadz Abdul Qadir, itu rahimahullah. Beliau meninggal ketika masih umur 35 tahun, masih muda waktu itu. Beliau ustadz sekaligus guru kungfu. Nah, jadi beliau pernah cerita, beliau tinggal di Banten. Nah, ya, di Banten itu, wah itulah pokoknya. Itu beliau pernah lagi safari dakwah di sebuah tempat di Kabupaten Banten itu. Nah, itu beliau tidak punya menyebarkan dakwah sunnah di tempat yang asing, nggak punya kenalan. Nah, akhirnya beliau bikin daurah di situ beberapa hari bikin kajian di situ 2 atau 3 hari. Kemudian pas beliau mau pulang,
beliau mau pulang kajian, beliau didatangi sama beberapa orang, ya dalam tanda kutip sakti, gitu kan. Beberapa orang dalam tanda kutip sakti. Maka beberapa orang ini mengatakan, Mas, kalau bukan karena bacaan-bacaan emas di pagi dan sore yang emas baca itu, emas nggak akan bisa keluar di tempat ini. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bukan karena mereka bilangnya bacaan-bacaan, apa namanya? Mantra, gitu kan. Mas, itu kalau bukan mantra-mantra yang emas baca, habis emas jam 5:30 sama pagi sama jam 5:30 sore, sampean nggak akan bisa keluar dari tempat ini. Maksudnya apa itu mantra-mantra itu? Zikir pagi petang, gitu kan. Jadi kasusnya kalau bukan karena zikir pagi petang yang sampean baca, Mas, nggak mungkin sampean bisa keluar dari tempat ini. Ya karena mereka itu kan ya orang-orang sakti yang merasa tergeser ininya mata pencahariannya. Ya, urusan dapurnya itu terganggu dengan adanya dakwah sunnah itu. Jadi itu pengakuan guru saya sendiri, rahimahullah, semoga Allah Ta'ala rahmati beliau. Saya kenal sunnah juga dari beliau, masya Allah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Mereka itu tidak akan bisa memberikan gangguan kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Maka cara terbaik untuk berlindung dari sihir adalah apa? Dengan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya zikir pagi petang itu. Di antara zikir pagi petang. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka itu sudah tahu bahwasanya tidaklah ada orang yang membeli sihir dengan agama mereka. Jadi orang itu kalau belajar sihir itu hakikatnya akad jual beli. Ada yang dijual, ada yang dibeli. Orang belajar sihir itu hakikatnya sedang membeli. Membeli apa? Membeli pelajaran sihir. Apa yang dijual sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya agama mereka. Mereka menjual agama mereka kepada jin, kemudian dari jin mereka membeli apa? Membeli sihir. Walaqad alimu laman ishtarahu. Makanya lafadznya Al-Qur'an tuh begitu detail. Walaqad alimu laman ishtarahu, dan mereka padahal tahu tidak ada yang membeli sihir. Kenapa membeli sihir? Ya karena mereka membayar dengan sesuatu yang mereka berikan, yaitu agama mereka. Dan itu jual beli yang rugi itu. Itu benar-benar rugi. Karena sihir itu seandainya mereka pun bisa sihir, kerugiannya apa? Kerugian pertama, sihir itu hanya bekerja dengan izin Allah Ta'ala. Hanya bisa bekerja dengan izin Allah Ta'ala dan bisa berefek kepada mayoritas orang-orang yang lalai. Orang-orang yang soleh mayoritas selamat dari sihir. Itu yang pertama. Kerugian yang kedua, yang lebih besar lagi, mereka menjadi penghuni neraka. Dan mereka tahu kalau mereka itu menjadi penghuni neraka. Itu kan jual beli yang naudzubillah, apa orang zaman sekarang bilang boncos itu, bangkrut itu. Jadi orang yang belajar sihir itu benar-benar bangkrut di dunia, bangkrut di akhirat. Walaqad alimu malaman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu bahwasanya siapapun yang membeli sihir dengan agama mereka, ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan punya jatah di hari kiamat. Maksudnya jatah kebaikan, jatah surga udah tertutup bagi mereka. Walabi sama syarau bihi anfusahum laukanu ya'lamun. Alangkah buruknya apa yang mereka beli ini, seandainya mereka itu mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Seandainya mereka itu mau beriman dan bertakwa, jadi lawan dari sihir itu adalah iman dan takwa. Artinya orang yang melakukan sihir telah keluar dari iman dan takwa. Orang yang melakukan sihir itu bukan orang beriman dan bukan orang yang bertakwa. Karena sihir adalah lawan dari dua itu. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Maka balasan Allah Ta'ala itu lebih baik dari itu.
Orang yang melakukan sihir tuh maunya apa sih? Maunya apa? Maunya kan bahagia. Iya kan? Orang yang berbuat sihir itu maunya apa? Bahagia. Ada nggak orang yang belajar sihir untuk sengsara? Ada nggak? Nggak ada. Orang yang belajar sihir itu mereka menginginkan apa? Kepuasan, kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan cara memikat orang yang dicintai. Hidup menyatukan dua cinta yang terpisah, katanya kayak begitu. Katanya kayak begitu. Modusnya seperti itu. Apalagi membalas dendam. Rata-rata orang jemaah yang yang berjemaah sekalian, rata-rata orang yang melakukan santet atau orang yang disantet itu adalah orang yang punya masalah dendam. Ada orang merampas tanah, akhirnya orang nggak bisa membalas dendam lewat pengadilan, akhirnya membalas dendam lewat apa? Lewat santet, lewat dukun. Jadi itu yang diinginkan apa sih? Yang diinginkan adalah kepuasan. Yang diinginkan adalah kebahagiaan. Sebenarnya seperti itu, tapi tidak mereka dapatkan. Seandainya mereka menyelesaikan masalah mereka bukan dengan sihir, tapi dengan iman dan takwa, menyelesaikan masalah mereka dari fundamentalnya, yaitu apa? Masalah keimanan, dan juga mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, lamatsubatun min indillahi khair. Pasti kebalasan dari Allah Ta'ala itu lebih baik. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Allah Ta'ala mengulang kalimat laukanu ya'lamun 2 kali. Tandanya apa? Tandanya kebanyakan manusia nggak paham akan hal ini. 2 kali Allah Ta'ala ulang tuh di ayat itu tersebut, 2 kali diulang kalimat laukanu ya'lamun. Sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan walabi sama syarau bihi anfusahum laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, walau annahum au amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khair laukanu ya'lamun. 2 kali kalimat laukanu ya'lamun diulang, yang artinya seandainya mereka mengetahui. Tandanya apa? Tandanya kebanyakan manusia tuh tidak paham masalah ini. Kebanyakan manusia itu menganggap kebahagiaan itu ada pada pelampiasan hal-hal yang mereka inginkan. Mereka maunya ini. Pokoknya kalau dapat ini saya bahagia. Pokoknya saya maunya ini, saya maunya nikah sama fulan atau fulanah. Kalau saya nikah sama dia, saya akan bahagia. Oh, saya mau balas dendam nih karena dia yang bunuh bapak saya. Kalau saya balas dendam, saya akan bahagia. Ini kan akidah yang salah. Ini kan keyakinan yang salah. Dari mana kamu tahu kalau itu bahagia? Dan benar bahwasanya orang yang mendapatkan pasangan hidup melalui jalur pelet itu tidak bahagia. Tidak bahagia. Yang ada orang yang dipelet malah jadi gila, malah dia susah sendiri. Karena pelet itu kan mengganggu pikiran, mengganggu akal. Begitu benar dia dipelet, kemudian habis itu mereka berdua menikah. Tapi yang dipelet ini kan akalnya terganggu. Akhirnya yang repot dia sendiri. Bahagia seperti itu? Enggak. Orang yang ngepet seperti itu juga. Ngepet itu apa tuh? Pesugihan. Mereka yang pesugihan itu bagian dari sihir. Mereka punya keyakinan, saya kalau sugih saya bakal kaya. Gimana caranya? Bikin pesugihan. Mereka, tapi akhir ujungnya apa? Ujungnya mereka sengsara sendiri. Karena pesugihan itu butuh tumbal. Pesugihan itu butuh tumbal. Tumbalnya siapa? Orang-orang terdekat mereka sendiri. Akhirnya mereka sengsara. Sama santet juga seperti itu. Mereka menyangka setelah mati orang yang disantet itu nanti mereka bakal bahagia. Ternyata ya tidak. Orang yang mati karena disantet, nanti keluarga orang yang disantet itu apa yang mereka lakukan? Ngirim santet balik. Jadi akhirnya perang santet jadinya. Bahagia seperti itu? Tidak bahagia. Artinya kalau mereka mau kebahagiaan, cara menyelesaikan masalah bukan dengan sihir. Tapi dengan apa?
Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair. Dengan iman dan takwa, seandainya mereka selesaikan masalah mereka dengan iman dan takwa, lamathubatun min indillahi khair. Pasti balasan dari Allah di dunia dan di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang mereka hasilkan melalui jalur sihir. Laukanu ya'lamun, itu kalau mereka paham. Tapi kebanyakan manusia kan nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena nggak ngaji, gitu. Maka ini pentingnya kita bikin kajian sunnah, karena itu akan menghidupkan akal manusia. Masalah itu jemaah, masalah itu dari mana sih? Siapa yang membuat masalah? Siapa yang kirim masalah? Allah Azza wa Jalla. Yang mengirimkan masalah dalam hidup kita ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada kita masalah hidup? Kenapa? Allah Azza wa Jalla kirimkan kita masalah hidup sebagai alarm, sebagai peringatan, sebagai tanda bahwasanya hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu tidak baik-baik saja. Kita lagi punya masalah sama Allah Azza wa Jalla, makanya Allah berikan kita musibah. Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini di surat Asyura. Allah Azza wa Jalla berfirman ma asobakum mim musibat wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun hal yang menimpa kalian dari musibah, apapun musibah yang menimpa kalian, itu hakikatnya apa? Fabima kasabat aidikum, itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak dari kesalahan kalian. Jadi ketika seorang manusia itu berbuat kelaliman, berbuat kezaliman, salah satu cara Allah Ta'ala menegur dia adalah adalah dengan memberikan musibah. Dan memang benar, kalau kita perhatikan itu orang-orang yang berbuat sihir itu rata-rata sebelumnya adalah orang-orang yang bermasalah dengan Allah Azza wa Jalla. Entah dia nggak sholat, entah dia nggak pakai hijab, entah dia itu haus kekuasaan, macam-macam, ya kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini masih panjang penjelasan tentang sihir ini, masih belum seberapanya. Nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasan di sesi berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab, dipersilahkan. Oh gitu. Dua ikhwan. Bismillah. Pertanyaan, bagaimana dengan seseorang yang punya bakat sihir dari kecil? Masya Allah, atau bawaan, istilahnya indigo kayaknya. Apakah dia termasuk batal keislamannya? Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW itu bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, dalam kondisi yang dia itu muslim kalau dia mengikuti nalurinya. Yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi wa au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya saja kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi orang yang lahir itu dia suci. Kalau orang anak yang lahir itu kemudian dia sesat, maka itu ada campur tangan dari siapa? Dari orang tuanya, dan itu menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya. Jadi ada orang yang indigo, atau orang yang diberikan bakat sihir. Kenapa? Hanya itu nggak mungkin begitu saja. Pasti nanti ada, kalau dirunut itu pasti nanti kita akan tahu ada orang-orang di atas dia yang dulu pernah mengamalkan sihir juga.
sehingga sihirnya itu menurun kepada siapa? Kepada keturunannya. Entah bapaknya yang tukang sihir, atau ibunya yang tukang sihir, atau kakeknya yang tukang sihir, atau mbahnya. Ya, dan itu menjadi tanggung jawab dia. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini bagaimana Ustadz? Apakah dia kafir? Jawabannya tidak kafir. Kenapa? Karena dia anak kecil ini belum mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu belum dibebani syariat. Orang dibebani syariat itu kapan? Ketika dia baligh. Sudah baligh baru dibebani syariat. Nah, ketika dibebani syariat itu baru ada status hukum muslim, mukmin, beriman, status hukum kafir. Tetapi anak seperti ini itu anak yang nasya'a ala kufrin. Anak yang tumbuh di tengah-tengah kekafiran. Dan orang yang seperti ini, anak seperti ini itu berpotensi untuk menjadi kafir. Karena dia dari pertama itu sudah memang punya bakat sihir, bakat kekafiran. Oh, kenapa ada seperti itu, Ustaz? Ya karena seperti yang kita sebutkan tadi, sihir itu minta tolong sama jin. Nah, jin itu umurnya panjang, lebih panjang daripada umur manusia. Umur manusia berapa tahun ya? 60, paling itu 60 70 lah. 60 70 kata Nabi SAW. Wa qalilun man yatajawazuhuma. Dan sedikit dari manusia yang lewat umurnya dari 60 70 itu sedikit. Nah, sedangkan jin umurnya berapa? Panjang. Jin umurnya ada yang ribuan tahun, itu. Ada yang ratusan tahun. Jadi wajar ketika jin itu sudah dia bikin akad atau bikin perjanjian sama seseorangnya itu mati, maka sudah sudah lumrah kalau akad itu diminta untuk diturunkan kepada siapa? Kepada keturunannya, entah anaknya atau entah cucunya. Gitu. Akhirnya anak dan cucunya ini nanti yang akan ditempeli sama jin sehingga dia punya bakat menjadi seorang penyihir. Gitu. Gimana cara menghilangkannya, Ustadz? Menghilangkannya gimana? Bisa dihilangkan, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kan tadi kita sudah bahas bahwasanya wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Sihir itu tidak akan punya efek kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Maka untuk menghilangkan efek sihir dengan cara apa? Mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada cara yang lain. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pasti jinnya itu bereaksi, berontak gitu. Nah, ketika ya ada dua skenario sih. Entah itu ketika anak itu didekatkan kepada Allah, diajari ngaji, ada jinnya yang pergi sendiri, ada jinnya yang pergi atau enggak memberikan pengaruh apa-apa karena dia tidak tahan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Atau skenario kedua, jinnya berontak dengan bikin anak itu kesurupan atau bagaimana. Caranya gimana mengatasinya? Dengan cara ruqyah, dengan cara mendekat kepada Allah Azza wa Jalla lewat jalur ruqyah itu. Jadi tetap itu ada solusinya dengan apa? Dengan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi anak indigo itu bukan karomah ya, bukan. Itu bukan karomah. Keindigoan itu bukan karomah, itu gangguan mental. Itu kan gangguan psikis. Harus disembuhkan karena manusia normal itu tidak bisa lihat jin. Manusia normal itu tidak bisa lihat alam gaib. Kalau bisa lihat alam gaib, nanti dia terganggu. Terganggu apanya? Terganggu ujiannya. Terganggu ujiannya, ujian hidupnya. Karena manusia ini hidup di dunia untuk diuji. Diuji dengan ketaatan, mau taat apa enggak. Kalau manusia itu punya gangguan mental, ujian kehidupan dunia dia tuh terganggu gitu. Harusnya dia bisa taat kepada Allah Ta'ala, malah dia nggak bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Apakah karomah itu ada? Apakah termasuk sihir? Barakallahu fiik. Itu karomah itu ada nggak Ustadz? Ini pertanyaan yang banyak itu di kajian itu.
apakah karomah itu ada, Ustadz? Jawabannya iya. Karomah itu ada dan wajib bagi seorang muslim untuk mempercayai karomah. Jadi apa beda karomah dengan apa? Dengan mukjizat? Nggak ada bedanya. Karomah dengan mukjizat itu sama. Yang membedakan adalah apa? Adalah kalau mukjizat itu untuk nabi, karomah itu untuk wali. Itu saja. Tapi dua-duanya sama. Apa kesamaannya? Sama-sama pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menolong nabinya melalui jalur mukjizat, melalui jadi karomah dan apa namanya mukjizat itu kan hakikatnya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dengan memanipulasi, dengan membatalkan hukum-hukum alam. Mukjizat dan karomah itu kan itu pertolongan Allah Ta'ala dengan mendistorsi hukum alam, dengan menggagalkan sementara hukum alam. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar. Hukum alam itu kan kalau orang dibakar mati kebakar, gitu kan. Tapi karena pertolongan Allah Ta'ala turun, hukum alam ini terdistorsi sementara, gagal berfungsi sementara, gitu kan. Contohnya lagi apa? Ya kayak Nabi Musa alaihissalam. Itu kan tidak bisa laut dibelah tuh tidak ada. Ya, orang masuk lautan ya tenggelam. Gitu. Tapi karena pertolongan Allah Ta'ala itu turun, ya itu hukum alam nggak berfungsi. Laut dibelah ya dibelah, gitu kan. Itu mukjizat. Nah, ada nggak yang seperti ini? Di kalangan selain Nabi ada. Contohnya siapa? Contohnya Abu Muslim Al-Khawlani. Nanti bisa dicek di Google itu siapa beliau itu. Abu Muslim Al-Khawlani itu adalah seorang tabi'in yang beliau itu orang pertama yang paling menyuarakan, yang paling speak up, membatalkan, menentang kenabiannya Al-Aswad di Yaman. Jadi dulu waktu Nabi SAW meninggal, ada muncul nabi-nabi palsu, di antara namanya Al-Aswad di Yaman. Dan saat orang yang paling kencang menyuarakan kebatilan dia adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Akhirnya sama Aswad, karena Aswad ini punya pasukan, ditangkap Abu Muslim, mau dibakar. Ketika dibakar, dilemparkan ke api, setelah apinya padam, loh ternyata dia nggak kenapa-napa. Makanya disebutkan beliau pernah didatangi dalam mimpi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan beliau mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, marhaban bi akhi, marhaban bi akhi, selamat datang wahai saudaraku, atau orang yang mirip denganku. Nanti bisa dilihat di Google, cek biografi Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, ya, jadi itu namanya karomah. Diturunkan ke siapa? Ke wali, bukan ke nabi. Jadi pertolongan Allah Ta'ala dengan mendistorsi sementara hukum alam itu kalau turun kepada nabi namanya mukjizat, kalau ke wali namanya karomah. Sama seperti menyeberangi lautan tanpa perahu, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika peperangan Qadisiyah. Itu kan mirip dengan Nabi Musa. Nyebrang lautan tanpa apa-apa. Itu namanya, itu mendistorsi hukum alam sementara yang sebagai pertolongan Allah kepada walinya, namanya karomah. Itu beda antara karomah dengan mukjizat. Sama-sama pertolongan Allah, tapi yang satu kepada nabi, yang satu kepada wali. Nah, jadi karomah itu ada, Ustaz? Ya ada. Karomah itu wajib untuk kita percayai. Karena karomah itu adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. Nanti bisa dibaca di kitab Ibnu Taimiyah, Al-Furqan baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan. Nah, apa bedanya karomah dengan sihir? Jawabannya, karomah dengan sihir ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama mendistorsi hukum alam. Sama. Jadi kalau mukjizat kebal dibakar, ada nggak orang sihir yang kebal dibakar? Ada.
Ada. Sihir yang bisa terbang seperti Nabi Sulaiman ada. Sihir yang macam-macam lah, macam-macam. Sihir yang dulu Nabi SAW itu bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW sebelum mengutus pasukan ke mana? Ke Heraklius, ke Syam, kan itu perjalanan 1 bulan. Beliau sebelum mengutus itu Heraklius sudah gemeter duluan, ketakutan. Itu mukjizat. Ada nggak sihir seperti itu? Ada. Ini sihir yang bikin apa? Sihir intimidasi yang buat orang tuh ketakutan. Ada. Itu persamaannya. Sama-sama menggagal fungsikan hukum alam. Baik. Bedanya apa? Bedanya kalau karomah dari Allah Ta'ala, kalau sihir dari setan. Kalau karomah dari Allah Ta'ala sebagai bentuk pertolongan kepada hamba-hambanya. Kalau sihir itu apa? Dari setan, sebagai bentuk pelayanan setan kepada manusia yang minta tolong kepada dia, sebagai bentuk pertolongan setan kepada hambanya. Hamba siapa? Hamba setan. Jadi kalau hamba Allah ditolong oleh Allah Ta'ala, hamba setan yang nolong siapa? Setan. Itu yang pertama, perbedaan yang pertama. Yang kedua, karomah itu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu pertolongan Allah. Ya kan, Allah Ta'ala tidak mungkin menolong orang yang bermaksiat. Allah Ta'ala kalau menurun pertolongan berarti pertolongan untuk ketaatan. Kalau sihir itu terjadi kenapa? Dalam rangka melayani syaitan. Dalam rangka melayani syaitan. Itu dia terjadi untuk berbuat kemaksiatan. Itu yang kedua. Makanya sihir itu kan biasanya untuk balas dendam, untuk macam-macam. Yang ketiga, karomah itu tidak bisa dipelajari. Sedangkan sihir bisa dipelajari. Ini catat baik-baik. Ini salah satu perbedaan yang jarang diketahui sama orang. Perbedaan yang jarang diketahui sama orang. Karomah itu jemaah tidak bisa dipelajari, sedangkan sihir bisa dipelajari. Loh, kenapa karomah itu nggak bisa dipelajari? Karena karomah itu pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala menolong dengan cara apa? Dengan cara suka-suka. Gitu kan. Seperti Nabi Ibrahim ditolong dengan gagal fungsinya hukum api. Nabi Musa ditolong dengan gagal fungsinya hukum air. Jadi Nabi Sulaiman ditolong dengan gagal fungsinya hukum angin. Jadi suka-suka Allah Azza wa Jalla. Karena itu pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya suka-suka Allah Ta'ala mau menolong pakai apa. Dan itu tidak bisa dipelajari. Makanya karomah itu banyak, mukjizat itu banyak, tapi tidak ada satupun nabi dan wali yang memberikan pelajaran bagaimana memperoleh karomah itu, bagaimana memperoleh mukjizat itu. Tidak pernah bikin rumus atau bikin wirid untuk bisa dapat karomah itu, tidak pernah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu membuat apa? Ditolong dengan melewati sungai Dajlah. Sama dengan tabi'in Al-Ala ibnul Hadrami. Itu kasusnya sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sama-sama melewati lautan tanpa perahu, tanpa jembatan. Setelah mereka diberikan karomah, apakah mereka bikin daurah, bikin tutorial butuh dapat karomah itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada mereka bikin tutorial atau mereka bikin wirid supaya bisa dapat karomah itu, nggak ada. Nggak ada satupun. Kenapa? Karena mereka sadar itu pertolongan, bukan pelajaran. Itu pertolongan, bukan pelajaran. Itu beda dengan sihir. Sihir itu dipelajari, ada kurikulumnya. Ada step by stepnya, ada tutorialnya. Kan ada di YouTube juga ada tutorial pelet, tutorial santet, tutorial ngepet, semua komplit di YouTube gitu. jadi itu bisa dipelajari. Nah, itu bedanya. Nah, kalau ada orang
yang bikin tutorial ilmu karomah atau bikin padepokan ilmu karomah, padepokan yang ngakunya ini kita di sini mempelajari ilmu karomah, ilmunya para wali, ilmunya para nabi, bisa terbang, bisa jalan di atas air, kebal api, kebal bacok. Namanya apa? Karomah. Itu sihir. Itu sihir. Meskipun nanti tiket masuknya itu dengan syahadat, meskipun nanti wiridannya dengan qul huwallahu ahad, tapi ketika itu dilakukan untuk untuk isti'anah sama jin, itu namanya bismillah. Meskipun mukaddimahnya tuh islami, tapi selama yang dituju itu adalah minta tolong sama jin, maka itu adalah sihir. Sihir, itu sihir jemaah. Maka jangan tertipu dengan padepokan ilmu apa namanya? Ilmu karomah, ilmu apa lagi? Ilmu ma'rifah. Itu ilmu macam-macam. Itu sihir semuanya. Karena setan ini pintar, setan ini cerdas. Setan ini kan, bagi setan yang penting manusia tuh nurut sama mereka, menghamba kepada mereka. Dulu sebelum zamannya datangnya Islam, cara setan itu membuktikan ketaatan manusia kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara yang non Islami, dengan cara apa namanya? Menumbalkan anaknya, anak perempuannya, dengan cara numbalkan kambingnya, numbalkan ayam hitam di malam Jumat Kliwon. Itu cara-cara jahiliyah. Itu apa namanya? Marketing kunonya setan itu. Ketika datang Islam dan orang-orang itu passionnya ke agama, passionnya ke religius, maka di situ setan datang. Setan datang dengan apa? Dengan mengubah teknik marketing dia, teknik menyesatkan dia diubah, disesuaikan dengan kondisi passionnya manusia. Manusia itu condongnya kemana? Kok yang ke religius. Akhirnya mereka jualan sihir dengan dibungkus apa? Dengan dibungkus hal-hal yang religius. Dukun tapi pakai sorban, dukun pakai jubah, dukun pakai peci. Biasa. Itu setan zaman dahulu dan zaman sekarang intinya sama, cuma caranya yang berbeda. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Itu paham, udah clear ya. Bismillah, afwan Ustaz. Oke. Ada yang mau bertanya? Iya, betul. Di surat apakah pada lafal yang diulang 2 kali pada firman Allah Ta'ala laukanu ya'lamun? Oke, itu ada yang minta ayatnya nggih. Itu sebentar. Saya hafal ayatnya tapi enggak hafal nomornya. Enggak hafal. Cuma hafal posisinya. Posisinya sebelah kiri, halaman sebelah kiri bagian tengah. Itu saya hafal. Bagian atas sampai tengah. Tapi nomornya enggak hafal. Sebentar. 103 sampai 104 nggih. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Pak. Ayat 103 sampai 104. Itu murni apa namanya? Ayatnya utuh tuh, dari ayat yang satu yang awal halaman sampai tengah-tengah itu ayatnya utuh panjang berbicara tentang sihir. Ayat 1 bukan 102 103 ayat 102 103 dari Al-Baqarah. Nah, di situ di ayat 102 itu disebutkan di paragraf mana nih? Laukanu ya'lamun terakhir, di akhir ayat 102 itu walabi sama syarau bihi anfusahum laukanu ya'lamun. Mereka alangkah buruknya apa yang mereka beli bagi diri mereka, laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair, seandainya mereka beriman dan bertakwa, pasti mereka akan dapatkan hal kebaikan, balasan kebaikan dari sisi Allah Ta'ala, laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Jadi karena kebanyakan manusia nggak mengetahui hal ini, akhirnya mereka menyelesaikan masalah mereka bukan dengan iman, bukan dengan takwa,
dengan sihir. Nauzubillah min dzalik. Baik. Wallahu a'lam Satu bishawab. lagi Ustaz. Ya, betul. Apa perbedaan antara jin, setan, dan iblis? Oh, iya. Syukran. Barakallahu fiik. Ini jin, setan, dan iblis bedanya apa? Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari setan dulu. Setan itu secara bahasa, setan itu artinya dari kata syata yasyutu. Syata yasyatu itu artinya yang terbakar. Terbakar. Syata to'am, makanan gosong, bahasa Arabnya tuh syata to'amu. Jadi, nah, syaiton itu sigoh mubalaghah. Itu sigoh mubalaghah tuh bentuk kata yang melebih-lebihkan. Jadi yang benar-benar terbakar. Kenapa setan itu dinamakan setan? Ya karena dia terbakar dengan dosa-dosanya. Karena dosa-dosa itu punya efek bakar. Dosa-dosa itu punya efek bakar. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, tahtarikun, kalian tuh terbakar, kalian tuh terbakar. Fa idza sholaitumul subha ghasalatha. Kalau kalian sholat subuh, subuh itu akan memadamkan api kalian. Jadi Nabi SAW mengatakan kita tuh terbakar. Terbakar dengan apa? Dengan dosa-dosa. Dan ibadah sholat 5 waktu itu memadamkan api-api dosa tadi, memadamkan efek terbakar dari dosa-dosa. Tahtarikun, kemudian kalian itu terbakar lagi. Fa idza sholaitumuz zuhra ghasalatha. Kalau kalian sholat zuhur, kalian akan dipadamkan dengan sholat zuhur itu. Jadi artinya dosa-dosa itu punya efek bakar. Makanya orang itu kalau nggak pernah sholat uring-uringan. Orang kalau nggak pernah sholat pasti uring-uringan karena dia terbakar dengan dosa-dosanya. Ya, nah setan dinamakan setan karena dia terbakar dengan dosa-dosanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu apa? Setan itu adalah nama kelompok, bukan nama spesies. Spesies apa ayam atau apa atau itu bukan. Setan itu nama kelompok. Nah, kelompok siapa? Kelompok orang yang membangkang dari perintah Allah Azza wa Jalla, orang yang menentang perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, komposisinya setan ini siapa? Komposisinya macam-macam. Ada jin, ada manusia, ada mungkin kalau ada hewan. Mungkin kalau ada alien, ya alien masuk juga setan itu. Jadi, dan itu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am tadi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan begitulah kami jadikan bagi para nabi itu musuh dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Jadi Allah Ta'ala mengatakan setan itu ada dua, ada setan jin dan setan manusia. Jadi setan itu bukan nama spesies, dia itu nama kelompok. Kelompok yang membangkang dari perintah Allah Azza wa Jalla. Itu setan. Nah, kalau jin itu spesies. Spesies yang mana dia itu adalah khalifah di muka bumi sebelum manusia. Yaitu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tuh. Komplit di situ disebutkan bahwasanya khalifah sebelum manusia di muka bumi adalah bangsa jin. Nah, kalau iblis itu siapa Ustaz? Iblis itu adalah pemimpinnya para setan. Pemimpinnya para setan dan dia berasal dari golongan jin. Jadi ketua gengnya. Ketua geng setan dan dia itu dari golongan jin. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi, illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Iblis itu kana minal jinni, dia dari golongan jin, fafasaka an amri rabbih, maka kemudian dia keluar dari perintah Allah Ta'ala. Jadi apa bedanya tadi? Iblis, setan itu gengnya. Iblis siapa? Ketuanya. Ketua geng. Itu. Nah, kalau jin itu apa? Jin itu anggotanya. Anggota setan itu dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Oke. Wallahu taala alam bisawab. Lagi pertanyaan lagi. Hah?
Sudah jam 7:30 dicukupkan. Oh iya, masih ada door prize ya, barakallahu fikum. Ini ada 4 door prize, 2 untuk ikhwan dan 2 untuk akhwat. Ya, door prize pertama untuk bapak-bapak dulu. Bapak, coba tadi tolong sebutkan hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang berbuat sihir itu sama dengan berbuat musyrik. Nah, yang ini datang pertama pasti dengarkan. Tapi entah dicatat atau enggak. Coba hadisnya. Hadis yang menerangkan bahwasanya siapapun yang berbuat sihir dia telah berbuat musyrik. Ini lafaz bahasa Arabnya. Itu kan. Tidak ada ya. Coba lempar ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada nggak, Bu? Ada nggak yang bisa jawab lafaz hadisnya? Monggo ibu-ibu yang bisa jawab. Lafaz hadisnya itu disampaikan di awal-awal menit tadi, menit-menit awal. Ini door prize bagi orang yang datang pertama. Nggih? Tidak ada. Oke, tidak ada. Tidak ada, Ibu ya? Tidak ada. Nggak ada. Oh, ada. Coba. Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada. Barakallahu fiik. Jadi diganti pertanyaannya. Pertanyaannya buat Bapak-bapak. Kenapa sihir itu menjadikan seseorang kafir? Nah, coba. Betul, ya, betul nggih, Mas. Karena menjual agamanya dengan apa? Dengan sihir tadi. Jadi orang yang berbuat sihir, hakikatnya dia sedang menjual agamanya ke siapa, Pak? Kepada syaitan. Agamanya dijual kepada syaitan untuk apa? Untuk minta tolong dalam urusan dia. Nggih. Barakallahu fiik. Untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, tolong sebutkan salah satu jenis sihir yang biasa diorder sama orang-orang. Nah, jadi satu jenis sihir yang biasa diorder sama orang-orang. Sihir apa? Sihir penglarisan. Sihir penglaris, ya betul. Jadi penglaris tadi apa kalau istilahnya ngepet ya, itu sihir penglaris. Nggih. Tolong Bapak, tolong sebutkan satu sihir yang biasa digunakan oleh orang-orang. Sihir apa lagi itu? Pemisah dan pengikat. Ya diacung tangannya. Sihir apa? Santet pelet, ngepet juga. Barakallahu fiik, Bu. Tafadhol, jazakallahu khair. Yang terakhir buat ibu-ibu, bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah? Apakah dengan sihir? Coba ibu, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah hidup apa, Bu? Dengan sihir? Iman dan takwa. Bukan dengan iman dan takwa. Tafadhol, buat door prize buat ibu yang jawab. Barakallahu fiik. Afwan, nih sampai jam 7:30. Jadi kalau memang tema alam jin ini panjang memang gitu kan. Karena alam jin tuh nggak terlihat, jadi bikin orang penasaran. Ya nggak apa. Jadi insyaallah tema berikutnya kita lanjutkan tema ini insyaallah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang salah itu dari saya dan dari syaitan, dan kalau ada yang benar itu dari Allah Ta'ala semata, bukan dari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.